Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami berdua akan membuat video podcast yang bertema pelecehan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niken Aulia dan saya Dina Fitri Cahyani. Mari simak podcast kami karena akan memberikan kesan dan pesan yang insya Allah bermanfaat untuk kalian. Yeay. Jadi di sini kami berdua mau sharing tentang pengalaman kita berdua yang waktu itu beberapa tahun lalu ada di suatu tempat belajar yang sama, atau kayak kita tuh sebenarnya bareng gitu loh. Jadi kita punya pengalaman yang sama, hampir sama gitu. Jadi waktu itu di tempat belajar kita tuh ada seorang pengajar gitu. Dia tuh dari universitas gitu, atau nggak tahu sih sebenarnya dia magang atau gimana. Intinya dia tuh pindahan dari tempat yang lain ke tempat kita, ya kan. Terus habis itu dia ngajar kelas kita. Awalnya tuh ya biasa aja, karena dia juga orangnya asik kok sama kita. Dia kayak awalnya tuh ya udah ya normal-normal aja, kayak nggak menunjukkan sesuatu hal yang aneh. Terus dia tuh kayak umurnya tuh nggak beda jauh gitu masih dari kita sebenarnya. Kayak masih muda, umur 21-an deh kalau nggak salah. Masih termasuk golongan emang pengajar yang muda. Nah, karena dia masuk golongan yang masih muda itu, dia tuh sebenarnya kalau misalkan di kelas kita tuh dia kayak sering banget berbaur gak sih sama teman-teman kita kan, kayak mabar gitu. Jadi dia tuh ngasih tugas ke kita, nanti kalau misalnya udah selesai mabar sama dia gitu, boleh main. Dia tuh bisa menyesuaikan kondisi aja ya kan. Terus jokes dia tuh sebenarnya kadang masuk ke kita ya, emang karena dia masih muda gitu. Jadi bukan jokes yang bapak-bapak banget atau ibu-ibu banget gitu lah intinya. Dia masih asik gitu, diajak bercanda juga dia enak, seru. Tapi ternyata di lain halnya dia tuh ada nih puff dari orang lain yang ternyata dia tuh nggak seru itu loh, atau kayak nggak wah itu, atau nggak senormal itu gitu ya. Masih dia kayak masih pendiam gitu sama yang lain. Iya, masih yang itu nggak bisa berbaur. Nah jadi awalnya tuh ternyata dia tuh ngedeketin kayak kita nih yang kayak anak cewek gitu loh. Dia tuh nargetin beberapa orang gitu, dan sebenarnya kita berdua juga termasuk yang ditargetin deh kayaknya. Tapi kalau kita tuh masih bisa menghindar dari dia gitu. Kayak misalnya kalau misalnya dia deketin kita ya agak menjauh gitu. Kayak kita tuh berani bilang kalau misalkan apa sih gitu. Kayak misalkan dia mau mendekat nih terus ngelakuin suatu hal aneh, pasti kita udah bilang apa sih. Intinya kita berani melakukan penolakan. Yes. Nah, tapi di tempat kita tuh ada satu orang ya emang dia tuh tipikal pendiam gitu loh, ya emang diem terus tutup diri gitu ya kan. Iya. Dia tuh gimana ya, masih nggak bisa berbaur sama kita gitu. Tapi dia seorangnya juga enak, tapi ya mungkin karena dia emang pendiam aja apa dari lingkungannya begitu, jadi dia di tempat itu tuh pendiam. Iya. Nah ternyata si pengajar ini kita sebut si A ya. Nah pengajar A ini tuh ternyata nargetin si B juga, anak si B juga. Jadi dia kayak mulai ngedeketin gitu loh. Kita juga karena kita emang tadi nggak terlalu deket ya, maksudnya kita nggak terlalu deket nih sama si anak ini, si B. Jadi kita yang kayak nggak merhatiin, atau kita tuh nggak peka karena emang apa ya, dia tuh nutup diri aja. Iya, mungkin karena emang dianya begitu ya udah jadinya kita biasa aja. Jadi kita nggak curiga apa-apa. Iya. Nah tapi ternyata si pengajar A ini ngedeketin si B. Nah ternyata si pengajar itu ngedeketin si ini kan, anak muridnya ini, si B. Iya, kayak ternyata setelah pokoknya tuh dia tuh ngedeketinnya dengan cara sesuatu hal yang ngelakuin pelecehan gitu, tapi yang masih apa ya, masih rendah gitu ya, loh, belum yang parah banget, masih pelecehan yang biasa aja. Cuman kan namanya tetap pelecehan ya, tapi bagusnya belum ke hal yang lebih yang berlebihan gitu loh.
dia ternyata ngelakuin sesuatu hal ke si B ini, kayak ngelakuin kontak fisik, kayak misalkan apa ya istilahnya, Si B tuh lagi duduk, ya kayak kursinya tuh kayak kursi kuliahan gitu ya kan. Terus habis itu si B kalau nggak salah lagi nulis gitu ya. iya Terus tiba-tiba si guru pengajar ini, si A ini ngedeketin si B dan langsung melakukan pelecehan tersebut. kayak dia Pelecehannya tuh kayak gimana? gitu, kayak pegangin tak kan, nggak boleh ya, kayak apa sih cowok sama Sama cewek cewek. gitu, kayak tangannya tuh dipegang-pegang gitu loh. Dia nanya dengan alasan kayak, ih kok tangan kamu lembut ya gitu loh. Terus tuh kakinya dia tuh kan kayak di apa ya, di itulah sama si, Diusap-usap iya sama gitu. kakinya si pengajar itu. Itu termasuk pelecehan ya, gak boleh. Nah cuman si anak si B ini tuh dia yang diem aja, nggak ngelaporin gitu. Terus kita juga nggak tahu ya keadaannya Iya, tuh sampai kapan, karena ya emang dia nggak cerita dan kita juga nggak peka gitu loh. karena dianya juga pendiam dan dia juga nggak berbaur sama kita. Iya. Jadi kita ya udah, kita juga nggak tahu kalau Kita ada nggak tahu hal itu. apa gitu kan, masa tiba-tiba kita tahu atau kayak nanya, tahu dan malah dikasangka fitnah atau apa gitu ya kan. Nah ternyata di sisi lain dia juga ngelakuin hal yang sama ke orang Murid lain ya lain. kan. Ada tuh si apa ya, si S lah, ternyata si pengajar A ini tuh juga ngelakuin hal yang sama Sama. nih ke S. Nah tapi respon dari si S ini tuh beda dari si B. Kalau misalkan si B ini diem aja, dia kayak diem aja nih, nggak berbuat apa-apa atau nggak ngadu, nggak bereaksi, si S ini beda. Dia langsung ngadu ke guru, Ya, ke guru orang lain tuanya atau ke gitu. orang tua lain. Pokoknya dia ngelakuin reaksi nih, kayak dia nolak, habis itu sekali gitu dia langsung nolak dan dia ngelakuin penolakan kan, habis itu dia dilaporin ke orang tuanya gitu. Terus orang tuanya langsung ngadu gitu ke guru yang maksudnya yang udah lama di sana. Iya, yang emang bidangnya Iya. gitu. Sampai akhirnya diceritain lah tuh kejadian si pengajar A ini ke pihak yang bersangkutan. Terus mereka kira mencari informasi lebih lanjut dan ternyata korbannya ya emang ada beberapa gitu yang akhirnya jadi saksi juga nih buat di pengaduannya. Jadi mereka semua dikumpulin di salah satu ruangan gitu untuk bicara gitu, yang maksudnya perlakuan si guru ini tuh benar apa enggak. Jadi mereka saksi gitu. Iya, kira mereka dikumpulin bareng orang tuanya si S ini. Habis itu setelah emang buktinya valid nih, terus saksi-saksinya ada, korbannya juga ada, akhirnya si pengajar A ini akhirnya dikeluarin dari tempat kita belajar gitu. Jadi kesimpulan di sini tuh, kalau misalkan kita mendapatkan perlakuan atau hal kayak gitu, atau misalkan orang lain berbuat sesuatu hal yang gak benar ke kita, kita berani melakukan tindakan Penolakan atau Jadi menjauh iya, kita harus lebih aware nih sama diri kita sendiri. ya benar, sama diri kita sendiri. Terus kalau misalkan emang ada sesuatu hal yang udah dilakuin sama orang kita nggak benar, kita harus bersuara, entah itu ke orang tua atau ke orang yang lebih bijak lah gitu, agar bisa ditanganin. Nah terus dari POV orang tua juga bagus banget nih kalau misalkan mereka langsung